Im, Kita mulai sharing, belajar bersama sesuai tema yang dipilihkan oleh KM dalam flyer ya, memahami konsep bahagia. Anak beli uang yang hidupnya nggak mau bahagia, nggak ada ya. Semua pengen bahagia. Bahagia ini menurut sebagian ulama sesuatu yang nggak bisa didefinisikan dengan sesuatu yang sama dari setiap individu. Karena setiap orang punya bahagianya masing-masing. Ada orang yang bahagia cukup dengan mancing. Udah, dunia seakan milik sendiri. Buah asma ngontrak. Ada yang bahagianya cukup dengan rokok dan kopi. Ada. Tengah wengi atau bengi-bengi, bari midang, sambil ngopi, suryane disedot. Aduh, cesbul. Bahagia. Ada yang bahagianya tinggi. Bahagia kalau sudah punya ini, sudah punya itu, sudah begini, sudah begitu. Ada. Sehingga hidupnya enggak bahagia. Gitu. Maka ayo kita bedah. Baik dari penelitian modern maupun dari psikologi modern ataupun dari teori tasawuf versi Al-Hikam, bahagia itu seperti apa? Karena kegagalan memahami bahagia ini fatal. Kegagalan memahami konsep bahagia bisa menjadi fatal. Waktu kula diminta Pak Samsul meruqyah orang luar negeri ya Pak. Nah ternyata ibunya kurang bahagia, banyak beban. Harap ruqyah anaknya, jadi embok ke sini ruqyah. Nah ibunya kurang bahagia. Karena kegagalan memahami konsep bahagia. Apa konsekuensinya? Paling dasar, paling awal orang yang gagal memahami konsep bahagia adalah asam lambung. Sesek dadane. Ulu hatine sesek. Naik lagi dari asam lambung menjadi GERD. Naik lagi jadi anxiety. Udah tuh. Kegagalan memahami konsep bahagia dari asam lambung. Kenapa kok bisa asam lambungnya naik? Karena adrenalinnya meningkat. Kepanikan meningkat, kecemasan meningkat, asam lambung meningkat. Makanya gak Pak? Bakal lagi cemas, lagi panik, mangan sing akeh. Lah ya. Kalau lagi stres, makan yang banyak. Aja seblak mangan ya angger bae. Boleh karbo lah, karbo. Boleh sega, mie jangan. Begitu tek masalah, stres, berdebar, gak makan. Bisa enggak? Nah itu nang boro-boro mangan akhirnya asam lambung naik. Asam lambung naik jadi sesek jadi panik. Panik asam lambung naik maning. Terus beli pragat. Ikut secara medisnya begitu. Makanya dokter dalam
Baka wis nangani pasien mah kronis, jurus terakhir dilempar ke psikiater. Udah tuh, Pak ini obat saya, obat lambung ini udah yang paling bagus. Kok nggak sembuh? Berarti Bapak ini gangguan, kecemasan. Dirujuk ke dokter jiwa kok Pak. Nggih. Sering kula kok pasien wong periksa ka, wong suntik ujung-ujungnya Pak Mandri, kulanya jekon meng dokter jiwa sih. Nang dokter Rejane sih. Itu banyak banget karena kecemasan. Gagal memahami konsep bahagia. Kita bedah nanti ya. Nah, kalau masih GERD, anxiety, tertolong alhamdulillah tuh. Berhenti di situ. Kalau enggak tertolong bahayanya depresi. Udah melayu-melayu ning dalan beli kelambenan. Beli serowalan. Minton kone kolar kaler. Bebas pajak. Nah itu Pak, maka jangan sampai kita gagal memahami konsep bahagia. Sederhanakan dulu konsep bahagianya, sederhanakan. Nanti kita bahas bukan hanya kaitan dengan harta, bukan hanya kaitan dengan duit, enggak. Yang bikin orang cemas tuh enggak hanya harta, enggak hanya duit Pak. Tetangga overdosis juga bikin kita cemas Pak. Tetangga overdosis. Saudara overdosis. Anak overdosis. Bisa bikin cemas. Nah ini yang harus kita bahas, kita benahi. Baik. Jika bahagia disesuaikan dengan yang pertama, hidup harus selalu berjalan sesuai keinginan. Gak akan pernah bahagia. Orang yang standar bahagianya hidupnya harus selalu sesuai keinginan. Gak bakal bahagia Pak. Pengen tuh hidup sesuai harapannya aja. Ketika ada satu hal gak sesuai harapan, cemas. Ada sesuatu gak sesuai keinginan, panik. Wajar, berarti anune mah masih waras kuno. Baka anak masalah, gak cemas, gak panik ya tadi. Sudah skizofrenia berarti. Dari ilmu kesehatan mental, ilmu kesehatan jiwa, sudah skizofrenia. Ya udah tuh. Jadi mulai dari anxiety dulu, nanti ke waham, dari waham naik skizofrenia. Udah, angel diajak ngomong ya kone. Karena ngomong dewek, punya dunia sendiri. Kalau kita punya masalah masih ada cemas, masih normal. Cemas boleh, tapi jangan kecemasan berlarut. Sedih boleh, tapi jangan kesedihan yang berlarut. Nabi juga sedih ketika anaknya meninggal. Ketika Ibrahim meninggal, Nabi nangis. Apa maning kita? Sekelas Kanjeng Nabi udah di atas wali kan. Wali yang la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kanjeng Nabi masih menangis. Ya wajar. Kalau kita anak susah diatur sampai histeris teriak terus sampai nangis, wajar. Tapi suki gini wis aja disimpan. Jangan tidur di bawah. Masalah jangan sampai dibawa tidur karena alam bawah sadar kita, otak kita merekam Pak. Itu teori kesehatan mental begitu Pak. Ketika orang tidur nih bawa masalah, alam bawah sadarnya merekam. Bangun keinget, adus kelingan masalah kun. Nah ini bahaya. Nah itu. Baik, jadi berjalannya hidup
sesuai keinginan Allah, bukan keinginan kita. Buang jauh-jauh dari hati kita keinginan hidup harus selalu berjalan sesuai keinginan. Ditanamkan dulu tuh, disugesti dikit awake. Hatinya disugesti dulu. Kalau sugestinya yang tertanam hidup harus selalu lancar, gampang stres hidupnya Pak. Betul, urip pengennya lancar, gampang stres. Hal yang sederhana, ini biasanya ibu-ibu yang punya anak kecil gitu kan. Esok wayai sekolah, anaknya masih turu. Kongkon sarapan malah gulet karo adine misal. Malah wah padahal emboke bapak wis kudu mangkat kerja, waktu terlambat, panik, cemas, meledak. Hal sederhana. Nah, tanamkan tuh bahwa anak kita gak selalu sesuai keinginan kita. Mungkin hari ini nurut, mungkin besok dia nakal, sukiki setengah nakal. Yuk aranege makhluk hidup. Aranege manusia. Yang itu pertama. Yang kedua, tanamkan dalam diri kita dalam pekerjaan, gak selalu kerjaan kita lancar. Kalau di hati kita pengen kerjaan lancar, ketika ada kerjaan yang gak lancar, tertekan. Jadi kita sudah ada benteng dulu tuh, oh iya. Ketika ketemu yang gak lancar, gak kaget. Arep berangkat mancing, tanamkan wong mancing, anak zonge. Siap mentalnya. Barang anu jong bae selama mancing. Pisan gawa mujair telu, mbok bapak anak. Telu mbok bapak anak. Aduh diposting bisa. Ya, ya. Itu jadi tanamkan dalam hati disugesti bahwa hidup itu gak akan selalu sesuai harapan. Agar supaya kita sudah ada defense. Beda Pak kalau bahasa motivator, kamu sukses, kamu berhasil, kamu lancar, kamu ini. Sok melu MLM kah? Kongkon mensugesti begitu afirmasinya. Maka ketika diafirmasi mengkonon, di tengah perjalanan pekerjaan kegagalan, banyak yang menderita, gak siap dengan kenyataan hidup. Teori tauhid gak begitu Pak. Teori tauhid justru harus, makanya kan ada bahasa, orang yang bodoh dalam teori tauhid itu, orang yang berpikir apa yang bisa saya raih hari ini. Ini kalau secara bahasa motivator itu cara menstimulasi orang untuk maju. Padahal secara tidak langsung menstimulasi orang untuk jadi Tuhan kayak begitu. Memastikan semua harus tercapai. Kalau bahasa tauhid, apa yang Allah takdirkan buat saya hari ini. Itu. Jangan mengatakan apa yang bisa saya dapat hari ini, tapi apa yang akan Allah takdirkan untuk saya hari ini. Sehingga kita sudah siap ketika takdir apapun yang terjadi. Bahagia hidupnya Pak. Yang kedua, ada orang yang bahagia ketika harapannya terpenuhi. Pasti dipastikan orang yang begini gagal bahagia. Enggak semua harapan dikabulkan oleh Allah. Enggak. Maka harus siap tuh. Dalam pekerjaan ternyata ada orang yang sentimen. Ada honor yang tidak dibayarkan. Ada konsumen yang rewel. Anak calon penganten sing galak. Ya itulah
Harus siap itu bagian dari takdir. Apa yang Allah takdirkan buat kita hari ini. Yang ketiga orang yang gagal bahagia, orang yang selalu pengen dihargai. Jare Kang Raswadi, wong seneng beli kurang pangalem, wong sengit beli kurang mangangit, udah tuh rumus. Mustahil pengen wong respect KB ke kita. Apalagi konten kreator kudu siap dihujat. YouTuber. Mangan bae kok sih di video. Mung cek lagi nih kamar mandi bae aja beli gaya video. Ya date, kudu siap. Kita yang suka posting di zaman sekarang gak ada orang yang gak posting. Kecuali Ibnu Harjo Al-Jawi. Gak posting beliau. Yang lainnya posting. Bahkan punya tim apa? Tim kreator, tim kameramen, tim pengaturnya, tim skenarionya. Zaman sekarang begitu. Dah hilangkan perasaan untuk pengen selalu dianggap. Sing aran dihormati, dihargai ku dudu baik kita di orang-orang kan bukan. Dianggap minimal, hilangkan tuh. Terus pasti anak uang sing beli nganggep ning keberadaannya kita. Ya apalah Kang Raswadi. Ya. Tuh. Nah ada orang-orang yang begitu. Apalah Kang Nabi ya. Ada yang begitu dalam hidup kita. Itu kita harus siap. Kalau enggak siap, gagal kita bahagia. Karena ketika ketemu wonge merengut, wonge ngancem, wonge fitnah padahal kita wis baik. Kita enggak siap, mentalnya down, Pak. Kadang mah anak dewek beli ngargai. Oh, ada saatnya kan yang anaknya gak anak, kurang ilmu, kurang apa gitu kan. Ada orang yang oleh anaknya sendiri tidak dihargai. Kadang oleh orang tua sendiri tidak dihargai. Udah, itu bagian dari asam manis, pahit manis kehidupan. Kalau semua itu harus berjalan dengan baik-baik aja, kita gagal bahagia. Mungkin kita seorang atasan, 2 karyawan, wis ditulung, wis dienak-enak, malah kurang ajar. Malah beli nurut. Ya sudah. Kalau kita nggak siap dengan itu, wah bahaya. Anak kita yang kita kandung dari kecil, yang kita rawat, yang kita besarkan, sampai rada gede titik, wani nyentak-nyentak gitu. Wani melotot-melotot, kalau nggak siap, ya gagal bahagia. Itulah perjalanan dari hidup. Yang terakhir, orang yang gagal bahagia, orang yang pengen hidup tanpa masalah. Enggak mungkin. Ada masalah setitik, histeris. Masalah setitik, sewot. Masalah setitik, ujung-ujungnya ngelati obat tetes. Ya aja. Jangan. Oke ya, jangan ya Pak J. Awas, obat tetes. Kuclak. Jangan sampai kita mengalihkan masalah dengan pelarian yang semu. Ada masalah mangkat healing. Tetap balik pusing maning. Malah nemen duitnya entok. Masalah beli peragat duitnya entok. Kuadrat. Belengere. Nah ini yang akan kita bedari, akan kita benahi. Yang pertama, kita harus sadar dulu. Ya harus paham bahwa inna khalaqnal insana min nutfah amsaj. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dari 2 air mani yang bercampur. Air mani laki-laki dan air mani perempuan.
Pak, saya meneliti bab air mani ini sampai nanya survei zaman kuliah, Pak. Karena kalau kita baca kitab Sapina, kitab Fathul Qorib, kitab fikih-fikih dasar sampai kitab fikih yang tinggi sekalipun, pasti ciri baligh yang berlaku untuk laki-laki dan perempuan yaitu keluarnya air mani. Sedangkan di lapangan, di dunia nyata, yang keluar air mani itu adalah laki-laki. Secara medis pun bahasanya sperma itu laki-laki, perempuan mah ovum. Akhirnya kula nakon, ini batur sekelas, perempuannya saat itu ada 30 orang. Saya tanya satu-satu, Pak. Kamu mimpi basah enggak? Saya tanya tuh, 30 mahasiswi kesehatan. Saya tanya, semua hampir sama jawabannya, gak pernah mimpi basah. Artinya perempuan gak keluar air sperma. Nah, lantas bagaimana dengan ayat tadi yang saya baca, bahwa manusia diciptakan dari 2 sperma yang dicampur menjadi 1. Berarti gak mungkin Al-Quran berbohong. Nah, kesimpulan hanya berbeda pada istilah. Pada hakikatnya, walaupun menurut medis itu adalah ovum, hakikatnya itu adalah air mani atau air sperma sama, yaitu nutfah dalam bahasa Al-Quran. Dalam bahasa kitab maniyun, dalam bahasa Al-Quran nutfah. Kemudian nabtalihi, ini kata kuncinya, Pak. Sawisé 2 sperma dicampur, jadilah manusia. Untuk apa diciptakan? Nabtalihi. Untuk diuji, dicoba. Pahami ayat Quran ya, Pak. Kita nih selain diciptakan untuk ibadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dari Pak Samsul bahkan dakwah jin kan mengkonon. Ya ma'syarul jin, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sirai wewel ibadah sejarah jinnya. Kongkon kita ibadah. Merengkel jinnya. Nah, balik lagi. Kita diciptakan untuk nabtalihi. Ketetapan Allahnya diciptakan ini untuk diuji. Lamun beli diuji, beli dicoba, beli digawe nang Allah, Pak. Jadi mustahil alias tidak mungkin hidup akan baik-baik saja. Pahami dulu itu, nanti kita terakhir pada konsep bagaimana memanage itu. Baik dari segi psikologinya maupun dari segi tauhidnya. Kita akan belajar. Sebelum masuk ke sana, pahami dulu bahwa kita diciptakan untuk diuji. Ujian macam-macam. Pertama bisa dari pasangan kita. Ujian, Pak. Ujian banget pasangan kita. Ibu-ibu yang punya suami, dari ibu-ibu laki-laki itu egois. Dari suami, istri itu pengennya bener dewek baik. Pasal 1 ayat 1, wanita selalu benar. Takbir. Ya gitu kan. Jadi jare kian wong lanang egois, jare kian wong lanang pengen bener dewek baik. Karena sudah ada pasalnya, kitab undang-undang hukum perbeneran dewek.
Nah itu Pak. Maka pasangan kita wis pasti adalah ujian buat kita. Itu anak kalane. Kadang kemarin saya lihat status WA seorang wali santri ya, statusnya tuh ada video wong lanang lagi disewoti istrinya hanya diam, sedakep. Tas kuon digetoki lanangnya, dibetepi menang bae. Terus akhirnya dipeluk istrinya. Captionnya, ya Allah sisakan satu untukku laki-laki bagi. Aduh, iki sering banget ibu-ibu ki. Bahkan dalam postingan, ya Allah sisakan satu untukku. Laki neki dibangun deh. Kangai dia di dibangun deh. Masih pengen disisai si model mengkonon. Aduh. Dulu kan mah video ya, anak sutradara ya kona. Aduh, Masya Allah. Jari wong sing deleng maningan, Masya Allah kahanapi. Eman paya ning rabine, bilok sewot, beli weru. Sing weru kan rabine gila. Ning Masya Allah Pak Joli eman paya ning istri kan beli weru ning mama. Nah itu pasti cobaan. Oh tadi pagi sambil sarapan saya sepiring berdua dengan istri. Istri buka video artis. Pasangannya lebih tua lanangnya. Wadone lebih muda. Sing wong anjatan kah? Stepi kah? Muncul we kan ning beranda kan. Dibuka sepisan muncul. Aduh masa kepiting, dicukili sampai 2 jam. Tas kuon disuapi. Oh, jadi meratukan banget tuh pada istri. Meratukan banget dalam hati saya. Gue kurang meratukan apa gitu. Nah itulah Pak, kehidupan. Apa yang kita lihat tuh kadang ya enggak seperti itu. Karena udah jelas ayatnya, hidup untuk diuji. Termasuk dari pasangan kita. Dengan karakternya, dengan sifatnya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Jangan menuntut pasangan kita sesempurna yang ada di video TikTok. Saya nggak akan ngomong sesempurna Nabi, enggak Pak, terlalu jauh ya. Barometer zaman sekarang tuh video yang ada di video TikTok. Itu yang pertama, diuji dari pasangan udah. Yang kedua akan diuji dari mana? Jelas dari anak kita Pak. Udah, anak kita tuh pasti ujian buat kita. Selain amanah juga ujian. Anak kalannya tadi, anak susah diatur, anak ada saatnya melawan. Yang manusia aja, duduk boneka. Wah, pripun Baje? Nurut-nurut. Masya Allah. Itu. Kemudian diuji dari saudara, kakang, adik, mamang, wis ko. Ana sing pengennya oli ake bae. Bahasa dia. Wayang ngukur-ngukur suruh udah dibae. Ana sing pengennya apa, pengen apa. Ada lagi melebar sedikit dari tetangga kita. Kanan, kiri, depan, belakang. Gak semua support kepada kita. Itu pasti itu. Dari pasangan yang terdekat, ke anak, ke orang tua, ke saudara, tetangga. Zaman sekarang ada tambahan Pak, netizen. Kalau dulu gak ada ujian dari netizen Pak, sekarang ujian. Orang yang melihat postingan kita, gak semua suka dengan postingan kita. Nah itu.
Yang nggak suka pamer bae. Wanu bae. Muka cek beliwani komen bae kan? Harap komen, harap emot sewot, harap emot ketawa, wong kenal. Keder jeningan. Aduh. Nah cobaan netizen kita udah harus siap. Baik, nabtalihi diuji faja'alnahu sami'an basiro. Dan kami jadikan insan itu melihat dan mendengar. Makanya bakal beli siap diuji gampang. Aja ndeleng, aja krungu. Kenapa kita dipai melihat, dipai mendengar, kongkon ngerasakaken diujiku paite gilapa. Oh, ngerongokaken apa aja cocote tangga, astagfirullahaladzim. Ngerongokaken omongan netizen gimana pedesnya, kudu siap. Itulah kenapa Allah kasih kita telinga. Di antaranya untuk siap menampung menerima ujian. Terus dari pandangan mata juga. Awas. Konotasi atau pemahaman asumsi dari ujian ini gak selalu yang tidak enak. Yang enak pun ujian. Scroll HP, deleng barang-barang bagus. Ujian pengen. Scroll maning deleng wong romantis. Ujian. Scroll maning deleng batur lagi jalan-jalan. Sok bakal beli pengen heran. Gaib lah. Oke, deleng lagi mangan-mangan di satu tempat, langsung Sukiki mono. Kula deleng Kang Rinto posting duren, tek-tekane Sukiki ne. Duren pinggir dalan gak? Oh jarega. Ujian. Tekang kono 300.000. Ujian man. 300 nyamplungnya mung 5. 6 berarti senyamplung 50.000. Jare Bu Nina, Allah aja, 300.000. Ujian, maning aduh. Dari metu sing dompet kini kan, Bu Nina ki jibil metu-metu duitnya ditarik. Arep beli sida, wis diboek, diicipi kan. Oh Pak dicipin dulu jadi disogok karo ladingnya ora. Sogok kok. Didulit manis. Masa iya beli sida Pak ngicip baik kita. Ujian itu juga Pak. Yang enak-enak juga ujian. Entas dipangan, wetenge megar, tekang umah mencret, ya ujian juga. Dah, kalau kita mau memahami itu, kalau kita mau menghayati, itu kita diciptakan untuk itu. Min nutfatin amsyajin nabtalihi, untuk diuji. Pun, ini sampun kula rangkum Pak. Ngarah lamun kula maca kitabnya kone entek waktu kula maca. Wis kena malam satu saja. Baik. Bahagia dalam konsep tasawuf. Lihat Pak. Sederhana Pak. Dalam konsep tasawuf itu bahagia itu sederhana. Apa sederhananya? Selama kita masih bisa ibadah. Selesai Pak. Hari nutugi keinginan mah langkah pragate. Kita sederhanakan. Hari ini kita masih bisa sholat, masih bisa baca Quran, selesai. Itu bekal kita mati. Abot kan. Nah gini Pak. Menurut psikologi ada 3 cara. Ini penelitian Pak. Diteliti dari 2013 sampai 2021. Di salah satu kampus di Harvard. Di Amerika orang meneliti kebahagiaan namanya penelitian itu
pasti ada namanya research. Dalam bahasa Indonesia riset. Atau ada kuesioner. Yang pernah bikin skripsi, bikin tesis. Apa gue kayak di skripsi gue? Pasti pernah melakukan penelitian objek yang diteliti. Dari semua profesi, dari semua umur, dari semua status sosial ditanya, dikasih namanya kuesioner. Bagaimana standar bahagia itu? Diambil ternyata orang tuh akan bisa bahagia, ini secara psikologi dulu Pak. Ketika bisa merespon dengan baik 3 hal. Yang pertama merespon relationship. Apa itu? Hubungan. Tadi sudah saya bahas. Ujian kita kadang datang dari hubungan. Hubungan dengan istri, hubungan dengan anak, hubungan dengan saudara, hubungan dengan tetangga. Di dalamnya ada ujian. Bagaimana kita bisa merespon ini? Ketika kita ketemu dengan orang yang menyebalkan, bahkan orang yang mengancam jiwa, orang yang memfitnah kita, gitu kan? Nah Ustadz enak banget ngomong, ya karena ngalami, lagi dialami bahkan. Lagi dijalani jadi bahasannya. Kalau gagal merespon dalam hal ini, tumbang. Artinya apa? Ngebatin. Ya Allah kegila-gila temen kakang, kegila-gila temen anak, kegila-gila temen laki, kegila-gila. Mengkonon baik pikirannya tumbang. Gak akan pernah bahagia dalam merespon hubungan sesama. Maka bangun dalam diri kita keyakinan bahwa itu begitu, yang tidak begitu lebih banyak. Paham maksudnya? Jika Kang Raswadiki sebagai batur ki gawe yang larakan hati baik, aja fokus pikirannya ini Kang Raswadi, habis energinya. Masih anak Pak Hasan, anak Kang Rinto, anak Pak Jiolik, anak Kang Ian, anak Mas Agis, anak Kang Napi, anak Pak Samsul. Ada yang lain yang enggak kayak Kang Raswadi modelnya, kurang ajar teman. Wes, bakal dipikiri baik, malah ngupai energi. Ya, asam lambung, nyangkol ilmunya berarti. Alhamdulillah. Anak sih nyangkol, biasa barlen terkait usia soalnya. Nah itu, udah jangan habiskan energi. Ketika kula awal diuji dengan masalah yang diketahui bersama, jare penasehatnya kula. Penasehatnya kula S2 loh Pak. Ya, dinasehati, udah Bi, jangan dihabiskan energinya di situ. Habis energi kamu. Kamu bisa sakit, jare Pak Jolik bisa asam lambung. Alihkan perhatian kamu, lihat teman-teman kamu tuh jamaah, baik-baik, tulus, ikhlas. Ya kaya ya wong kita selama kini deke baik konon. Udah Bi, Masya Allah. Lihat teman-teman jamaah kamu yang baik-baik. Udah saya alihkan fokusnya ke sana. Ibarat umah jare pasannya. Umah sepirak bodole baka masih ditonggoni rubuh beli. Sepira baguse baka ditinggal ambruk. Begitupun orang yang negatif. Kalau kita terus memikirkan dia, itu ngasih energi positif buat dia. Dia akan terus berjaya di udara. Akan keker, akan sehat.
dengan dipikirkan, kita memikiri, ya Allah kono teman. Kita mah kuru ora. Saya kuru, dia bet maning ora. Kan sing lemu. Karena dipahit terus energi oleh kita. Itu. Dah abaikan, fokus kepada teman-teman yang lain, orang-orang yang lain yang positif. Nah, kone ge umai rubu dewek. Tuh, umai rubu dewek. Cara kangen apa? Lanjut, ya boleh. Ya Mas. Abot Kang. Oke, itu jadi bagaimana kita merespon hubungan dengan sesama makhluk. Kalau kita gagal merespon, stres. Wah, itu karena lagi petang-peteng. Padahal karena kan mancing doang kan. Lagi tes ombak kan ya Pak. Nyetel mobil. Lagi mana sih doang kan ya. Kita deng. Kadang lagi malang kerik di depan rumah, baru deleng. Padahal mah lagi ngetes mental kan. Kitanya memikirkan, itu lagi apa kang ngaduk malang kan. Wah, sesak. Nah itu. Meres. Pripun Pak J? Iya. Nah itu maka bagaimana kita merespon hubungan dengan sesama. Alihkan pikiran dari yang memberatkan. Itu yang secara psikologi dulu. Karena penting dalam. Nah keluas. Udah bisa repot bang keluas. Kalau mancing. Aduh wis repot. Jadi alihkan pada yang positif. Ini namanya coping Mbak. Bahasa psikologi itu coping. Apa coping itu? Bukan kopling ya. Kopling Bapak Jolik pegawaiannya. Ini coping. Pertahanan diri. Jadi kita harus punya, jangan sampai self esteem kita rusak. Kita harus ada coping kita, pertahanan diri kita. Alihkan, makanya kan dalam manajemen nyeri ada namanya distraksi Pak. Sok nang apa bocah bakal disunat di paidolanan. Canggih-canggih sekian mau. Paidolanan. Iya, di pai robot-robotan orang kan. Oh zaman kula belajar nyunat kini pensiun Pak. Disanggup kula. Gemeter Pak. Ustaz paksa kongkon lancar, beli lancar-lancar. Wah sebelah ini Gusti Allah beli nak diraken dari tukang sunat gini. Karena waktu ini pondok, kulaku sering roan Pak. Roan kah kerja bakti kan. Menjali adukan, akhirnya tremor tangannya. Jadi ketika pegang benda kecil, pinset, tremor. Dengan sendirinya. Tanpa diniati. Gemeter dewek. Apa maning begitu suntik bocah nangis. Wah, wis kepotong kabel sih dah bocah. Harap lagu apa? Ketempuan. Lalu sing disunate Pantara Mas Agus ya tetek ora. Aduh. Jadi kula saking pengen bisa nyunat, jadi ada jam tambahan di luar jam kuliah Pak. Dosennya kula mantri senior, jadi tukang sunat. Wah ngantri, sedina bisa 5 tempat. Saking pengennya bisa, pragat jam kuliah atau kalau nggak ada dosen, kula mengumai melu. Bagian dari tukang gawat tase, ngomong anaknya pengen dibelajari. Dongane dipai, puasane Pak. Kamera jeget ya belaratan gue. Waktu-waktunya apa. Ya terpaksa pengen bisa gue. Ya beli bisa. Gemeter Pak. Duduk pak-pakai. Kulusayin fak-fakun. Segala sesuatu anak pak-pakai.
Nah itu, jadi ada distraksi manajemen nyeri, mengalihkan perhatian. Zaman kula dulu, durung usum robot-robotan, mobil-mobilan. Jadi ngedeng nang, tangannya digepeki pai gunting, kokon dolanan gunting. Zaman kin lebih maju, modern. Pai HP ya, main game gitu kan. Itu mengalihkan kabar aja sakit. Tuh, distraksi namanya. Aja sampai, ampun tolong, kita habis sunat, menyesal datang ke tempat ini. Ampun gak mau. Tolong anaknya berak-berak, panik dikit tukang sunatnya. Sama dengan jiwa kita, mental kita. Jangan fokuskan pikiran kita ke situ, meratapi takdir, meratapi nasib. Kok bisa? Kok bisa? Ya bisa, wong Gusti Allah aja. Nah itu dialihkan. Jadi gimana menyikapi keadaan yang gak sesuai secara psikologi? Alihkan pikirannya. Gitu. Yang kedua, bagaimana orang mampu membangun keyakinan. Kalau tadi bagaimana orang bisa menyikapi relationship, habluminanas. Yang kedua, bagaimana orang bisa menyikapi keyakinan. Yang melakukan riset, padahal ini sebagian besar dokter-dokter agnostik dan ateis. Tapi mereka terhenyak ketika ternyata hasil risetnya menunjukkan keyakinan pada Tuhan. Kita orang muslim kepada Allah. Keyakinan apa? Keyakinan bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Tuh, secara psikologi penelitian yang dilakukan non-muslim bermuara pada keyakinan bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Setelah tadi yang kedua, yang ketiga, hasil riset itu juga menunjukkan bahwa bagaimana cara orang menyikapi masalah. Nah tadi masalah itu bukan masalah relationship aja, masalah keuangan. Masalah Pak, ini sangat urgent. Kita nggak bisa berdamai, stres zaman sekarang. Sok, segala-gala larang. 1.000 kayak 10.000 zaman kini. Bener beli Pak, Bu? 1.000 belarat entek, sarapan bae 50.000. Sanggup sekolah nabung bocah 1.000 seesuk. Gitu kan, durung kok awan. Bengen mah jare mertuane kula. Bahkan nasihati anak-anaknya ku mertuane kula ku. Nang, Nok, Nin, Tom, bengen mah mamaku, wong bengen. Pengen sugiku, pengen dedoeanku. Cukup sayur asem karo cucut seiris. Cucut bae kasih mambu jempol sikil kah? Iwa kasin, jangan asem. Zaman kian scroll anak postingan, rumba kopek. Pengen. Check out. Scroll maning anak postingan, seblak pengen. Postingan pizza OTW Dermayu. Zaman sekian. Kalau kita nggak bisa menyikapi bijaksana, bijak sini, bijak situ, bijak kene, bijak mono, beli bijak muter-muter, yang ada tertekan, hilang rasa syukurnya. Nggak bahagia-bahagia hidupnya Pak. Sudah disederhanakan, bisa enggak? Hari anak duitnya sih, no problemo. Harap esok sarapan beda, makan siang beda, makan malam beda. Pagi di rumah, siang di sekolah, malam di Perancis, nggak apa-apa. Nggak masalah kalau yatrane ada.
Nah yang jadi masalah kalau iatrane ini harus dibagi-bagi, ya bagaimana menyikapi itu. Itu masalah tuh Pak. Yang kedua, masalah dengan ibadah kita. Bagaimana menyikapinya. Pokoknya kemampuan menyikapi masalah itu sangat berpengaruh kepada kebahagiaan. Sederhanakan. Sederhanakan konsep bahagianya. Jangan mematok bahagia itu terkabulnya semua keinginan. Kok lah kita mah bahagiannya bakal wisugi, baru beli sugi-sugi. Kita mah bahagiannya bakal masalah wis pragat, barang anu disampaikan dinaikin durung pragat. Berarti beli bahagia-bahagia dong. Jangan. Dibagi, oh waktunya action ke masalah. Oke, sampai sini diurus. Jam semene waktunya saya bahagia. Jadi jari Jalaluddin Rumi, jangan mencari kebahagiaan, tapi jadilah dirimu itu kebahagiaan itu sendiri. Jangan mencari kebahagiaan, jadilah dirimu kebahagiaan itu sendiri. Ketika kita udah bahagia, berarti udah mensyukuri itu. Nikmat hidupnya, lancar rezekinya. Saya mau cari kebahagiaan lah dengan pergi piknik, dengan pergi ini, pergi mancing, pergi ini. Itu bukan mencari kebahagiaan, itu pelarian sesaat. Karena kebahagiaan sejati ada dari diri kita dengan segala problematika yang kita mampu menyikapinya. Sok balik mancing masalah durung pragat pusing maning beli. Pergi healing 3 hari 3 malam, masalahnya belum pragat, pulang ketemu masalah maning, ruwet maning. Maka jadilah kita nih kebahagiaan itu sendiri. Baik, kita masuk kepada teori agamanya. Yang pertama apa Pak? Menarik kebahagiaan itu banyakin zikir Pak. Ala bi zikrillah tatmainul qulub. Sing yakin karo dikir maukah? Secara psikologi keyakinan nomor 2 Pak. Masuk diteliti oleh sarjana barat. Profesor ateis, profesor agnostik, keyakinan pada Tuhan. Pernah enggak kita dalam hidup duduk dengan tenang, ngadep ngulon, muter tasbih? Dalam duduk begitu. Dengan muter tasbih, istighfar pakai hati yang terdalam. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Lupakan, jangan fokus pada masalahnya, lupakan itu. Fokus pada zikirnya. Ribuan kali, jutaan kali kalau sebatas di mulut gak akan menghadirkan ketenangan. Betul Pak, saya coba itu. Di pay amalan nih sekian ribu, pengen gak pragat kan gelis. Astagfirullahaladzim, sampai merupus. Pragat masih hamba Pak. Tapi ketika dihadirkan hatinya, ya Allah, ya Rob, hamba yang doif, saya yang lemah, saya yang fakir, saya gak bisa apa-apa, datang di hadapan, astagfirullah. Kenapa orang itu begitu ke saya? Mungkin ada dosa saya yang belum diampuni, astagfirullah. Kenapa usaha saya kok begini, mungkin ada kesalahan saya, astagfirullah. Muhasabah terus, dengan khusyuk manceleng. Pragat wirid, plong. Apakah akan selesai? Ya enggak, kalau masalah belum selesai tetap ada. Gelisah maning, enggak apa-apa, manusiawi. Malam hari, sepertiga malam, hadirkan. Astagfirullahaladzim. Gloprak, tasbihnya murah. Wah, ngantuk. Khusyuk apa ngantuk itu? Zikir,
pasti bahagia. Makanya Ustadz Arifin Ilham dari semua teori bahagia, beliau memilih majelis zikir. Ilmu tanpa riado gak ada nurnya Pak. Kalah sama AI. Saya cari konsep bahagia di Alikam sewengi-wengi Pak. Pulang. So ketik di Google, konsep bahagia tasawuf. 5 detik keluar Pak. Ustadz AI lu canggih nemen gitu. Luar biasa. Tapi ada beda. Ilmu yang dihasilkan dari riyadoh. Riyadoh itu tadi diimbangi dengan zikir, perbaikan akhlak, perbaikan tata krama, adab kita dengan Allah. Itu cahaya. Akan mampu ilmu itu jadi benteng, jadi penuntun dalam hidup. Walaupun setitik timbule di anggoba. Maka barengi dengan zikir, banyakin mohon ampunan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kasih sholawatnya, jebret. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ilmunya jadi cahaya. Jadi nur. Jadi pemberi kebahagiaan pada kita. Apa sih riyadohku? Latihan bersusah payah. Gitu. Seperti duduk pagi ini nih, lagi riyadoh nih kita nih. Tuh makanya ilmu yang melalui proses ngaji dengan guru itu ada nurnya, ada cahayanya. Cahaya ilmu inilah yang akan menjadi penuntun dalam kehidupan. Maka barengi ilmu kita, teori kita dengan memperbanyak zikir. Jadi Ibnu Athaillah man donna ing fikaka lutfahu an qadrihi fadzalika likusurin nadrihi. Barang siapa yang menjustifikasi Allah itu enggak sayang dengan memberikan masalah buat kita, berarti akalnya pendek. Nyambung dengan hasil penelitian sarjana barat tadi Bang. Dari Ibnu Athaillah, orang yang berprasangka pada Allah, Allah tuh gak sayang dengan ngasih kita banyak masalah. Masalah gak kunjung selesai kan Pak? Tangi turu, arep sarapan, durung anak, itu masalah juga buat kita. Arep gawe teh manis, kop gulanya keentokan, masalah. Arep mangkat kajian, anak rewel, masalah. Selama durung dibuntel telu, masalah dunia akan selalu ada. Maka jangan pernah punya pikiran Allah gak sayang dengan Allah kasih kita masalah. Kata Ibnu Athaillah berarti manusia yang akalnya pendek. Semakin Allah sayang pada hambanya, semakin dikasih masalah. Semakin keimanannya kuat, masalahnya semakin hebat. Oh, pengen disayang beli nih pangeran. Bakal pengen siap dipai masalah walebe. Oh, jadi ketika masalah beli beragat, berarti Allah lagi hebat, lagi sayang, abot Kang. Nah, naik derajat dengan masalah. Apakah selesai? Enggak. Imannya semakin kuat, semakin kokoh, masalahnya lebih hebat. Makanya jare baturnya Pak Samsul, Bapak sales buku kah? Sama kemarin Pak. Beliau mengatakan, Kang Ustadz masalah kun jadi dengan apa pandai. Iya. Karena ngukure wong sing tukang maca al-hikam. Tapi lamun dipai masalah gatelan, wudun ya lah apa-apane jadinya. Wis masalahnya langsung yang dahsyat. Cetar.
membahana, menguras energi dan emosi dari Pak Hasan. Nah, Kang Edi ya beli level di pay masalah cuma langkah duit sih, beli level. Bisa aja likam 6 tahun masalah. Ganti masalah kita Gusti Allah yang berat. Apa? Mancing beloli-oli. Masalah itu. Kenapa saya katakan masalah? Pasti Mbak Anaika merengut baik kan. Mancing pagel-pagel. Sekali oli, sekeluarga iwak digawa. Nah itu. Jadi semakin iman kokoh, semakin ilmunya banyak, masalahnya Allah kasih lebih besar. Allah intinya mah beli bakal salah pundak Pak. Udah itu aja. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ngamalakne abot. Teori pagi ini ngamalakne abot. Tapi Allah pasti kasih pertolongan. Tanpa pertolongan Allah enggak akan bisa mengamalkan ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Monggo barangkali kita obrolan masalah fikih apapun bisa